Haleluya. Renungan hari ini berjudul Nyanyian Syukur yang Kekal. Kita baru sadar kalau dunia sedang berada pada fenomena rekayasa digital yang menghibur kita dengan teknik artificial intelligence. Dari modifikasi video rewrite dan track audio yang berbeda yang dikembangkan pada tahun 1997 hingga program face to face yang dapat merekayasa foto dan video dengan kecerdasan buatan yang dikenal deepfake tahun 2016. Kemudian hadir aplikasi mobile yang menjadi tren topik, yaitu FaceApp. Sebuah aplikasi yang ditemukan oleh Yaroslav Konharov yang dimulai saat dia hendak menghibur temannya agar tidak muram, fotonya dibuat senyum. Akhirnya Februari 2020 tercatat pengguna aktif aplikasi tersebut mencapai 2 juta. Wajah, suara, dan tampilan bisa direkayasa, memberi rasa hiburan. Tetapi saat kita berkaca dan melihat realitas kita, ternyata hanya memberi rasa sesaat saja. Berarti temuan rekayasa digital dengan teknikal hanya bersifat temporer, sekalipun itu hanya untuk hiburan. Dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1-6 sudah diingatkan dengan nyanyian syukur yang kuat dan tidak bersifat sementara. Pujian nyanyian Yesaya ini syairnya sama dan seperti mengulang kisah umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bandingkan dengan Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22-24 dari tekanan perbudakan. Saat mereka berada di tepi laut Kolsom, umat berseru sebagai tanda kemenangan dan keselamatan. Tapi sorakan nyanyian secara kolosal umat hanya bertahan 3 hari. Setelah itu umat kembali dengan sungut-sungut dan mengeraskan hati kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya Yesaya mengingatkan agar umat Tuhan tidak jatuh lagi seperti perilaku nenek moyang di masa lampau. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ayat 1b. Bila kita melihat kata-kata ini adalah janji Tuhan pada pasal 10 ayat 24 dan 25. Oleh karena ada pertobatan dan umat bersandar lagi pada pengharapan Tuhan, bandingkan pasal 10 ayat yang ke-20. Lalu nyanyian syukur umat dinyatakan. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Mengapa Tuhan murka? Yehuda dipimpin penguasa yang jahat di mata Tuhan. Yesaya menyadari bahwa ancaman yang terjadi bukan dari Asyur,
tapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Mereka membawa upeti dan takluk pada Asyur dan diwarnai dengan berbagai usaha bangsa Yehuda menimba keselamatan dari bangsa-bangsa sekitarnya. Yesaya 7 dan Yesaya 8. Tetapi mereka mengalami kehampaan dan ketidakpastian dan tidak terlepas dari penderitaan. Akhirnya mereka menemukan melalui nyanyian syukur kesadaran akan murka Allah, dan mereka temukan Tuhan. Yesaya 12 ayat 2a dan 3 berkata, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kesaksian ini adalah respons terhadap janji akan Raja Damai yang akan datang. Pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian umat yang menderita tetapi diselamatkan, dibebaskan oleh Tuhan. Hal itu seperti sesuatu yang kering dan haus, bagaikan berada di padang gurung akibat dosa-dosanya. Kemudian mata air keselamatan dicurahkan menjadi kegirangan, sukacita, dan syukur yang tidak dibatasi oleh keadaan apapun, termasuk penderitaan. Oleh sebab itu, nafas hidup kekristenan adalah bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dalam susah dan senang, dalam tekanan dan bebas, walau sehat maupun sakit, itu adalah mata air keselamatan. Artinya penghiburan tidak bersifat temporer atau sementara, karena kehidupan yang sementara bukan akhir dari kehidupan. Raja Damai yang dijanjikan pada pasal 11 bukan membangun kekuatan yang bersifat sesaat, melainkan membangun kerajaan Allah yang kekal, di mana nyanyian-nyanyian sorgawi menjadi kekuatan kekal jiwa. Segala suku, bangsa, dan bahasa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Wahyu 19 ayat 6 bandingkan dengan Yesaya 12 ayat yang keempat. Nyanyian syukur keselamatan adalah ibarat burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak merasa lelah. Yesaya 40 ayat 31. Artinya, sekalipun kita termakan oleh waktu, usia, tekanan, dan penderitaan, termasuk wabah COVID-19, kita didesain dengan mata air keselamatan, yaitu firman Allah, yang lebih kuat dari digital, rekayasa, berbagai aplikasi, sebab semua itu hanya keinginan sementara. Anda ingin gunakan aplikasi Tuhan, panggil nama Tuhan dengan rasa hormat. Ayat yang keempat, berilah kesaksian agar bangsa-bangsa atau dunia mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Ayat 5, bermasmurlah dan berserulah,
melalui perbuatan-perbuatan kita. Ayat yang ke-6, dengan demikian penderitaan dunia melalui COVID-19 bukan ancaman terhadap kematian, tetapi tanpa COVID-19 kematian juga adalah bagian yang harus kita alami, sehingga sehebat dan sekuat dampak deepfake dan FaceApp tidak dapat merekayasa hal menghibur atau bersyukur jadi paten. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Haleluya. IMR menghasilkan ratusan juta yang memakainya. Mesin itu bisa mendeteksi sel-sel kanker sebelum menjadi gumpalan tumor, tetapi sekarang bisa membuat otak 3 dimensi disebut neuromodel. Perubahan secara revolusioner di depan pikiran kita, dan susunan saraf bisa dimodifikasi. Tantangan ke depan antara sains dan iman lebih kuat dampaknya dari COVID-19. Yudas 1 ayat 3c berkata, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.